Selamat datang adik-adik di proses konseling kelompok. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelumnya terima kasih ya sudah mau hadir di proses konseling kelompok kali ini. Nah, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok, saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok ini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang dilakukan secara berkelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini atau bimbingan konseling kelompok ini adalah untuk meningkatkan salah satunya skill teman-teman dalam berkomunikasi di hadapan orang banyak dan tidak takut untuk berpendapat. Kemudian bisa juga sebagai ajang latihan untuk saling mempererat komunikasi antar personal dan juga sebagai tempat latihan teman-teman untuk mencari solusi bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu. Kemudian dalam bimbingan dan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Di antaranya yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi teman-teman tidak perlu ragu dan tidak perlu takut untuk mengemukakan masalah atau pendapatnya karena kerahasiaan dari pendapat dan masalah teman-teman itu sudah dijamin dan tidak akan diberitakan ke siapapun. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman di sini bebas untuk mengemukakan apapun, berpendapat, menceritakan masalah tanpa harus takut seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyu Ayu Nisa. Teman-teman bisa panggil saya Kak Ayu atau Mbak Ayu. Jadi saya ini sebagai konselor yang akan menemani teman-teman untuk melaksanakan konseling kelompok ini. Sekaligus jadi pemimpin kelompok. Sepertinya teman-teman di sini udah saling mengenal belum ya? Belum Kak. Belum. Jadi sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya. Mulai dari sini, siapa? Sebutkan nama, alamat, dan hobi boleh. Nama saya Sumaryani dari Kendal. Hobi saya baca puisi. Oh, baca puisi. Kalau yang satunya siapa? Nama saya Nia. Alamat saya di Karonsi. Hobi saya nonton film. Oh, nonton film. Kan keren ya hobinya, ada yang baca puisi, ada yang nonton film. Lumayan loh. Sebelum kita mulai konseling kelompoknya, saya ada sedikit mini games buat teman-teman semua. Jadi biar nggak terlalu tegang gitu ya. Jadi gamenya kayak gini. Teman-teman bisa fokus ke saya. Nanti teman-teman kalau saya bilang mata, teman-teman nunjuknya ke mata. Tapi dengan lihat saya, dengerin suara saya aja. Dan nanti pas ngelawak makin cepet. Gitu, paham? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, mata, hidung, telinga, kepala, pipi, mulut, telinga, pipi, hidung, kepala. Sudah mulai relax? Sudah mulai relax ya. Enggak, di konseling kelompok ini kita jangan tegang, kita nggak usah takut, kita santai aja gitu. Karena sudah ada asas-asas yang akan menjamin teman-teman di sini bebas berpendapat dan mengemukakan apapun. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya konseling yang akan kita laksanakan hari ini lancar. Kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan konseling? Sudah. Siap Kak. Siap. Sebenarnya sebelumnya saya mau nanya nih, kira-kira dari Sukma dan Nia ini ada yang mau disampaikan nggak, atau kita ingin membahas apa dan ingin menyelesaikan apa di konseling kelompok ini? Apapun, boleh masalah pribadi atau keresahan atau apapun yang ingin dibahas bareng-bareng kali ini. Dimulai dari Sukma ya. Sudah. Jadi gini Kak, kan karena pandemi ini, adanya pandemi ini kan kita lebih sering kan work from home. Terus kayak malas, aku tuh di rumah tuh malah nggak semakin rajin, malah semakin malas-malasan gitu loh Kak. Terus itu gimana? Berarti Sukma mengutarakan masalahnya, rasa malasnya itu malah makin tambah ketika berkegiatan di rumah begitu ya. Jadi kita keep dulu. Kalau Nia gimana? Kalau aku ngerasanya
sebenarnya kayak bingung gitu loh Kak. Karena aku mau produktif tapi tuh aku bingung mau gimana gitu loh. Aku ngerasa aku semakin tidak berproduktif setiap hari. Nah, kalau menurut saya kayaknya berkaitan deh kayak masalah hikmah dan masalahnya Ania. Jadi yang pertama rasa malas dan yang kedua produktivitas ya. Jadi nanti kita akan bahas bareng aja karena dua masalahnya ini berkaitan. Yang pertama kita mau bahas dulu yang rasa malas. Kalau menurut Sukma sendiri rasa malas itu timbul karena apa sih? Kenapa di rumah itu justru malah makin malas gitu buat ngapa-ngapain? Padahal kan harusnya enak ya, bisa sambil nggak terlalu kaku gitu misal pas belajar dan kita bisa sambil ngapain aja di rumah, tapi kenapa malah jadi makin malas? Kalau Sukma kenapa? Karena mungkin kan udah nyaman misal kuliah sambil rebahan gitu kan, jadi kan gak zona nyamannya kita harus rebahan dan keterusan gitu loh. Kayak ke bawah Iya. gitu ya. Bisa sampai ketiduran nggak tuh kalau kuliah? Iya kadang-kadang Susah sih ya kalau udah kayak gitu. Kalau Nia gimana? Ngerasain malas juga nggak kalau kuliah di rumah? Kadang saya ngerasa malas juga sih, tapi kadang juga kayak ngerasa biasa aja gitu kalau misalkan harus kuliah atau kegiatan di rumah kayak gitu. Berarti kegiatan di rumah nggak terlalu berpengaruh gitu ya sama rasa malas. Iya. Terus kalau udah ngerasain malas nih, kan wajar pasti semua orang ngerasain malas ya. Ada nggak sih dari kalian itu pengen untuk merubah atau bahkan menghilangkan rasa malas itu, usaha-usaha apa yang kalian lakuin? Coba kalau dari semua apa? melakukan hal yang kita sukai. Apa tuh contohnya? Biasanya main sosmed gitu kan. Isinya kan main filter Instagram. Oh gitu, biar nggak ini ya stres gitu Stres. ya. Kalau dari Nia sendiri sama juga main Ya, ke aku nonton YouTube atau nonton film-film gitu buat nge-refresh otak aku. karena pusing kuliah. Iya. Oke. Dari usaha-usaha yang kalian lakuin nih, kalau boleh aku simpulkan, itu sebenarnya nyambung sama masalah yang dari Nia tadi, produktif atau enggak gitu. Nah, kalau masalah produktivitas, kalian di rumah merasa melakukan satu hal yang produktif nggak sih? Jadi kalau produktif itu kan bisa dikatakan kita melakukan satu kegiatan itu secara berulang-ulang dan itu ada manfaatnya gitu buat kita. Misalnya bekerja atau berkarya, bikin konten atau apa yang lagi sekarang rame gitu. Nah kalau dari Sukma sendiri ngerasa apa hal apa yang kamu rasa itu produktif buat kamu selama kamu di rumah, selama kamu kuliah di rumah, ada nggak? Ada. Kalau saya sih Kak bekerja sih. Oh kamu kuliah berarti sambil kerja. Udah lama kerjanya atau baru? Ya hampir mau sebulan ini lah. Hampir mau sebulan ya. Jadi kamu merasa produktif dengan kamu bekerja, berarti setelah kuliah itu kamu bekerja gitu ya? Iya Kak. Terus kalau sebenarnya kamu bekerja itu karena memang pengen ngisi waktu luang dan menghilangkan rasa malas itu, atau memang karena butuh uang tambahan atau seperti apa kalau boleh tahu? Jadi kan saya kayak di rumah aja kan ngerasa kayak masa kegiatannya kuliah gitu kan. Terus kadang gabut juga di rumah. Terus akhirnya daripada gabut nggak ada pemasukan juga kan dari orang tua. Terus jadi ya kuliah sambil bekerja gitu kan biar lebih produktif. Biar waktu yang sisa dari kuliah itu ada isinya gitu ya. Biar gak ada terus. Biar nggak ada bahan terus. Kalau ini ya gimana? Satu hal yang kamu rasa itu produktif yang sering kamu lakukan secara berulang-ulang dan sering itu apa? Kalau akhir-akhir ini sih aku lagi seneng banget ngedit video gitu loh Kak. Kayak desain-desain gitu juga aku suka kayak gitu. Kalau Nia merasakan ngedit video itu sebagai bentuk kamu produktif di rumah, manfaat yang kamu ambil apa kira-kira, udah ngerasain apa sih setelah kamu belajar ngedit dan di rumah? Iya, itu jadi buat nambah skill aku loh Kak kalau misalnya dalam hal ngedit video kayak gitu. Jadinya terus makin mahir gitu. Jadi makin keren gitu Iya, ya skillnya. Jadi setelah kita bahas nih dari mulai rasa malas, kemudian produktivitas, kalau boleh saya
Jadi sebenarnya rasa malas dan produktivitas itu sebenarnya berkaitan. Jadi gimana caranya untuk menghilangkan rasa malas yaitu dengan produktif. Nah sebenarnya kalian itu sudah menjawab masalah yang kalian hadapi sendiri secara kalian nggak sadar. Kayak misalnya Sukma tadi bekerja, itu bisa jadi produktivitas kamu selama di rumah aja ini. Kemudian nih ya, itu bisa melakukan hal-hal yang kamu saya kayak misalnya editing kayak gitu. Itu banyak manfaat yang bisa kamu ambil yang kamu sebutkan tadi kan. Nah, jadi kalian bisa mengubah atau menghilangkan rasa malas itu dari hal-hal yang kalian suka, terus kalian jadi produktif di situ karena kalian sering melakukan itu. Masalah yang kalian ceritakan itu sudah ada solusinya, cuma mungkin kalian belum sadar dan kalian kurang konsisten dalam menjalankan itu. Jadi kalau bisa, kalau kalian konsisten dalam bidang soal editing video, terus kamu bekerja, itu kan pasti banyak banget manfaatnya. Kalau misal bekerja, kamu sebenarnya kan belum lulus kuliah nih. Kalau misal lulus kuliah, kemudian bekerja yang sesungguhnya, kamu sudah tahu gimana sih praktek kerja di lapangan itu seperti apa. Oh rasanya kayak gini ya. Itu kan salah satu bikinan kamu. Oh dulu tuh aku bekerja pernah mengalami masalah ini. Jadi solusinya seperti itu. Kamu udah ada pengalaman sendiri. Kalau Nina bisa tuh dengan kamu mau masak terus yang editing kamu juga bisa biasa editing video, terus kamu bisa juga bekerja di perusahaan bagian promosi kan pasti ada tuh membutuhkan jasa yang seperti itu kan. Jadi sebenarnya tuh hal-hal yang kalian lakuin selama di rumah aja itu sebenarnya udah sebagian dari bentuk dari produktivitas. Cuma mungkin kalian juga mengerjakan sampai sekarang kalian masih ada yang juga atau masih ada yang ingin kalian lagi dan kita ya membahas sepertinya konseling kelompok kita